Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Pak Redi selaku dosen mata kuliah Akuntansi Intermediate 1. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan laporan laba rugi komprehensif. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di sini ada nama anggota kelompok, yaitu Entika Soraya Septayasa Putri dengan 3 digit NIM terakhir 088. Lalu Jihan Nur Afifah, 3 digit NIM terakhir 304. Abidah Nur Sobaj, 3 NIM terakhir 203. Adevina dengan 3 NIM terakhir 295, Nafadela Priyanti dengan 3 NIM terakhir 211, Anastasia Wisapintarigan dengan 3 NIM terakhir 290, serta Firda Mufariyati dengan 3 NIM terakhir 322. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Selanjutnya, kita masuk ke definisi dari laporan laba rugi komprehensif. Apa itu laporan laba rugi komprehensif? Laporan laba rugi komprehensif adalah suatu cara yang digunakan perusahaan untuk mengukur dan menilai performa atau kinerja keuangan mereka selama periode waktu tertentu, khususnya dalam menghasilkan laba. Laporan ini tidak hanya mencatat pendapatan dan beban utama, tapi juga mencakup penghasilan lain yang belum direalisasi, seperti keuntungan dari investasi jangka panjang atau selisih kurs valuta asing. Berdasarkan revisi PSA K1 tahun 2013, istilah pendapatan komprehensif lain diubah menjadi penghasilan komprehensif lain oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk menyelaraskan istilah yang digunakan dalam laporan keuangan dengan praktik internasional. Selanjutnya yaitu keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Walaupun laporan laba rugi komprehensif memberikan informasi penting, namun tetap memiliki sejumlah keterbatasan. Yang pertama, hasil laporan yang menyangkut penghasilan dan beban tidak selalu dapat diukur secara andal, terutama jika melibatkan estimasi atau asumsi yang bersifat subjektif. Yang kedua, penghasilan yang dilaporkan sangat bergantung pada metode akuntansi yang digunakan. Perbedaan metode seperti metode akrual atau kas dapat menghasilkan angka yang berbeda meskipun transaksi dasarnya sama. Yang ketiga, perhitungan penghasilan dan beban seringkali melibatkan pertimbangan subjektif dari pihak manajemen. Hal ini dapat membuka peluang untuk manipulasi atau bias dalam penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, pengguna laporan harus memahami keterbatasan ini agar dapat menilai informasi keuangan dengan lebih bijak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas 3 elemen utama yang membentuk laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama ada penghasilan. Ini mencakup seluruh pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utamanya, seperti penjualan barang atau jasa. Kemudian ada beban, yaitu semua pengeluaran dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut, seperti biaya operasional, gaji karyawan, dan yang lainnya. Yang terakhir adalah komponen penghasilan komprehensif lainnya, seperti keuntungan atau kerugian dari selisih kurs mata uang asing, perubahan nilai wajar aset keuangan, dan revaluasi aset tetap. Ketiga komponen ini harus disajikan secara terpisah namun saling melengkapi, agar laporan keuangan mampu memberikan gambaran menyeluruh atas kinerja perusahaan. Ketepatan dalam melaporkan berbagai item pendapatan dalam laporan laba rugi komprehensif. Yang pertama yaitu klasifikasi pendapatan yang tepat. Pertama, ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan, yaitu kegiatan yang menjadi fokus dan tujuan utama bisnis tersebut. Pendapatan ini diperoleh dari penjualan barang atau jasa yang merupakan inti dari usaha perusahaan. Misalnya, perusahaan dagang memperoleh pendapatan dari penjualan barang dagangan, sedangkan perusahaan jasa memperoleh pendapatan dari jasa yang diberikan kepada pelanggan. Karakteristiknya yaitu yang pertama berasal dari aktivitas utama perusahaan, kedua terjadi secara berulang dan rutin selama perusahaan beroperasi,
3 merupakan sumber pendapatan utama yang mencerminkan kinerja bisnis inti. Dan yang keempat yaitu dicatat sebagai bagian dari revenue di laporan laba rugi. Contohnya yaitu PT XYZ yang bergerak di bidang elektronik mencatat pendapatan dari penjualan televisi sebesar 500 juta. Pendapatan ini dicatat sebagai pendapatan penjualan atau pendapatan operasional karena berasal dari aktivitas utama perusahaan, yaitu menjual produk elektronik. Pendapatan operasional dicatat di bagian atas laporan laba rugi sebagai komponen utama pendapatan, sebelum dikurangi beban operasional. Yang kedua yaitu pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan aktivitas utama perusahaan. Pendapatan ini biasanya bersifat insidentil dan tidak rutin. Pendapatan yang tidak berasal dari penjualan produk atau jasa utama perusahaan, melainkan dari aktivitas sampingan atau penggunaan aset perusahaan yang tidak terkait langsung dengan operasi inti. Karakteristiknya yaitu yang pertama, tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional utama, kedua, bersifat insidentil atau tidak berulang secara teratur, tiga, dicatat secara terpisah setelah pendapatan operasional dan beban usaha dalam laporan laba rugi, empat, penting untuk membedakan pendapatan ini agar analisis kinerja operasional perusahaan tidak tercampur dengan pendapatan yang sifatnya tidak rutin. Contoh pendapatan non-operasional yaitu pendapatan bunga dari simpanan atau pinjaman yang diberikan perusahaan, laba dari penjualan aset tetap yang sudah tidak digunakan, laba selisih kurs dari transaksi valuta asing, pendapatan sewa dari aset yang disewakan perusahaan, dividen yang diterima dari investasi saham di perusahaan lain. Pendapatan non-operasional ini dicatat setelah pendapatan operasional dan beban usaha dalam laporan laba rugi, sehingga memisahkan sumber pendapatan utama dan sampingan. Nah, contohnya yaitu pendapatan bunga deposito 10 juta. Ini tuh dicatat sebagai pendapatan non-operasional. Lalu yang kedua, pengakuan pendapatan sesuai PSAK 72 IFRS 15. Nah, untuk menjaga ketepatan pendapatan hanya boleh diakui jika telah memenuhi 5 langkah pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Apa sih itu kontrak menurut PSAK 72? Nah, kontrak ini yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan secara hukum. Apa sih syarat agar kontrak dapat diakui ya menurut PSAK 72? Nah, yang pertama yaitu disetujui oleh semua pihak. Lalu yang kedua, hak masing-masing pihak dapat diidentifikasi. Yang ketiga, syarat pembayaran dapat diidentifikasi. 4. Kontrak memiliki substansi komersial atau memiliki konsekuensi ekonomi. Dan yang kelima, kemungkinan besar entitas akan menerima imbalan. Nah, contohnya yaitu PT A membuat kontrak tertulis dengan pelanggan untuk menjual 1.000 unit produk seharga 100 juta. Nah, kontrak ini dapat diidentifikasi dan memenuhi kriteria yang di atas. Lalu yang kedua yaitu identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Nah, kewajiban ini yaitu janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan. Bagaimana sih mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan? Nah, yang pertama yaitu setiap janji harus dianalisis apakah merupakan barang atau jasa terpisah atau bagian dari serangkaian barang atau jasa yang harus dianggap satu kesatuan. Nah, contohnya nih ya, dalam kontrak, PT A akan mengirim mesin dan juga memberikan pelatihan penggunaan. Ini terdiri dari dua kewajiban pelaksanaan. Yang pertama, pengiriman mesin, dan yang kedua, layanan pelatihan. Lalu, langkah yang ketiga yaitu tentukan harga transaksi. Transaksi di sini yaitu jumlah imbalan atau uang, barang, jasa atau hak lainnya yang diharapkan perusahaan akan diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dijanjikan. Nah,
Yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga transaksi yaitu pertama, imbalan variabel ataupun diskon, rabat atau insentif. Yang kedua, komponen pembiayaan signifikan. Tiga, imbalan non-tunai. Dan yang keempat yaitu pertimbangan pembayaran kepada pelanggan. Contohnya yaitu kontrak menyebutkan harga 100 juta dengan potensi diskon 10 juta jika pembayaran dilakukan dalam 10 hari. Maka estimasi harga transaksi bisa menjadi 90 juta jika diskon dianggap sangat mungkin terjadi. Lalu langkah yang keempat yaitu alokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan. Nah, cara mengalokasikan harga transaksi ini yaitu jika kontrak memiliki lebih dari satu kewajiban pelaksanaan, maka harga transaksi dialokasikan berdasarkan harga jual relatif standalone dari tiap kewajiban. Contohnya yaitu yang pertama jika pengiriman mesin bernilai 80 juta, pelatihan bernilai 20 juta dan harga transaksi adalah 100 juta, maka mesin 80% dari 100 juta yaitu 80 juta dan pelatihan 20% dari 100 juta yaitu 20 juta. Lalu langkah yang kelima yaitu akui pendapatan ketika kewajiban dipenuhi. Kapan pendapatan diakui? Nah, pendapatan diakui saat entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan, yaitu saat kendali atas barang atau jasa berpindah ke pelanggan. Kapan sih kendali dianggap berpindah? Nah, ketika pelanggan mampu mengarahkan penggunaan aset, menerima manfaat dari aset, dan mengakui hak kepemilikan atau penguasaan. Adapun metode pengakuan yang digunakan, yaitu yang pertama, suatu titik waktu, yaitu barang dikirimkan, maka pendapatan diakui saat pengiriman. Lalu yang kedua yaitu selama waktu atau overtime, yaitu layanan jangka panjang saat pendapatan diakui secara bertahap. Contohnya yaitu satu penjualan barang, maka pendapatan diakui saat barang diserahkan ke pelanggan. Lalu yang kedua, proyek konstruksi. Maka pendapatan diakui secara progresif sesuai dengan pekerjaan selesai. Contohnya yaitu PT ABC menjual barang dengan pengiriman di bulan Januari dan pelanggan baru mengakui penerimaan di Februari. Maka pendapatan diakui di Februari saat kendali berpindah. Lalu yang ketiga yaitu pemisahan pendapatan dan penghasilan komprehensif lain atau OCI. Yang pertama yaitu pendapatan di laporan laba rugi atau profit or loss. Pendapatan yang dicatat di laporan laba rugi merupakan pendapatan yang berhubungan langsung dengan operasi utama perusahaan dan pendapatan non-operasional yang bersifat insidentil yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Yang pertama yaitu ada pendapatan usaha. Nah, pendapatan ini adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas utama perusahaan, seperti penjualan barang dan jasa. Pendapatan ini merupakan sumber utama laba perusahaan dan mencerminkan hasil dari kegiatan bisnis inti. Lalu yang kedua yaitu pendapatan non-operasional. Pendapatan ini diperoleh dari kegiatan sampingan yang tidak berhubungan langsung dengan operasi utama. Misalnya pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs, sewa, royalti, dan penjualan aset yang tidak termasuk dalam persediaan utama. Pendapatan non-operasional bersifat insidentil dan biasanya tidak berulang secara reguler. Pendapatan di laporan laba rugi dihitung dengan mengurangkan seluruh biaya dan beban dari total pendapatan tersebut untuk menghasilkan laba bersih atau net profit yang merupakan indikator utama profitabilitas perusahaan dalam periode tersebut. Lalu yang kedua yaitu penghasilan komprehensif lain atau OCI. OCI adalah komponen penghasilan yang tidak termasuk dalam perhitungan laba bersih karena sifatnya yang belum direalisasi atau berasal dari transaksi dan peristiwa yang tidak terkait langsung dengan operasi utama perusahaan. OCI dicatat secara terpisah setelah laba bersih dalam laporan laba rugi komprehensif.
OCI mencakup keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi seperti yang pertama ada keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan derivatif dan sekuritas yang tersedia untuk dijual. Lalu yang kedua, keuntungan atau kerugian aktuarial atas program imbalan pasti. Yang ketiga, selisih kurs dari transaksi valuta asing dalam operasi luar negeri. Yang keempat, surplus revaluasi aset tetap. Dan yang kelima yaitu item pajak penghasilan terkait pos-pos OCI. OCI dipisahkan dari laba bersih karena pengaruhnya yang tidak langsung terhadap kinerja operasional dan karena beberapa item OCI yang dapat direklasifikasikan atau dipindahkan ke laporan laba rugi di periode berikutnya ketika realisasi terjadi, sedangkan yang lain tidak akan pernah direklasifikasikan. OCI disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif setelah laba bersih dan juga dilaporkan di bagian ekuitas neraca sebagai akumulasi penghasilan komprehensif lain. Dengan memisahkan OCI, laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan transparan mengenai perubahan ekuitas perusahaan yang berasal dari sumber selain operasi utama dan transaksi pemilik. Ini tuh membantu pengguna laporan keuangan memahami dampak dari peristiwa ekonomi yang belum direalisasi dan volatilitas yang mungkin tidak terlihat hanya dari laba bersih. Berikut merupakan contoh dari ketetapan pemisahan pendapatan dan penghasilan komprehensif lain. Baik, yang pertama di sini ada laba atau kerugian aktuaria atau biasa disebut dengan program pensiun, yang mana merupakan perubahan nilai sekarang kewajiban pensiun dan nilai wajar aset program pensiun akibat perubahan asumsi aktuaria seperti tingkat diskonto, tingkat gaji, dan mortalitas. Selanjutnya ada laba revaluasi aset tetap. Di sini terjadi ketika perusahaan melakukan penilaian ulang terhadap aset tetapnya dan menemukan nilai wajar yang lebih tinggi dari nilai bukunya. Selanjutnya ada selisih kurs dari penjabaran laporan mata uang asing, yang mana muncul ketika perusahaan memiliki operasi luar negeri yang perlu dikonsolidasikan. Selanjutnya yang terakhir ada laba belum terrealisasi atas efek AFS, yang mana merupakan perubahan nilai wajar investasi dalam efek diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Ketika dijual, laba atau rugi yang sebelumnya dilaporkan di UCI akan direklasifikasi ke laba rugi. Selanjutnya ada ketetapan penyajian yang konsisten dan transparan. Yang pertama, dalam penggunaan istilah standar. Penting menggunakan terminologi yang konsisten dengan standar akuntansi PSAK atau IFRS. Selanjutnya, dalam pemisahan pendapatan usaha dan non-usaha. Pendapatan usaha berasal dari aktivitas utama perusahaan, sedangkan pendapatan non-usaha berasal dari aktivitas sampingan atau insidental. Pemisahan ini penting untuk analisis kinerja operasional inti perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir, pencatatan atas laporan keuangan atau biasa disebut CALK yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan rincian tambahan yang tidak tercakup dalam laporan utama. Berikut merupakan contoh pelaporan yang akurat dalam laporan laba rugi komprehensif. Struktur laporan laba rugi komprehensif terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian laba rugi yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama periode tertentu, dan yang kedua penghasilan komprehensif lain yang menampilkan item-item pendapatan atau beban yang belum direalisasi. Baik, kita akan menganalisis komponen laporan laba rugi komprehensif. Pada bagian yang pertama yaitu bagian laba rugi terdiri dari pendapatan operasional yang juga terdiri dari penjualan bersih sebesar 2 miliar yang merupakan pendapatan utama perusahaan dari aktivitas bisnis inti setelah dikurangi retur penjualan dan potongan. Selanjutnya terdapat beban operasional yang terdiri dari harga pokok penjualan sebesar 1 miliar 200 juta yang merupakan biaya langsung yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual, dan beban pemasaran dan administrasi sebesar 300 juta yang mana merupakan biaya tidak langsung untuk mendukung operasi bisnis.
Selanjutnya terdapat laba operasional sebesar 500 juta dihitung dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional yang menunjukkan profitabilitas dari aktivitas bisnis yang utama. Selanjutnya terdapat pendapatan non-operasional yang terdiri dari bunga deposito sebesar 20 juta yang merupakan pendapatan dari investasi jangka pendek dan dividen saham sebesar 10 juta yang merupakan pendapatan dari investasi saham perusahaan lain. Pendapatan ini bersifat insidental dan bukan dari operasi utama. Selanjutnya terdapat laba sebelum pajak sebesar 530 juta yang mana merupakan total laba operasional dan non-operasional sebelum pajak. Selanjutnya terdapat pajak penghasilan sebesar 106 juta diperhitungkan sebesar 20% dari laba sebelum pajak. Selanjutnya terdapat laba bersih sebesar 424 juta yang mana merupakan laba yang benar-benar menjadi hak pemegang saham setelah pajak. Selanjutnya memasuki struktur laporan laba rugi komprehensif yang kedua, yaitu penghasilan komprehensif lain atau OCI yang terdiri dari keuntungan revaluasi gedung sebesar 80 juta yang mana merupakan kenaikan nilai wajar gedung milik perusahaan yang belum direalisasi karena belum dijual dan sesuai dengan PSAK 16 atau IFRS 16 tentang aset tetap. Selanjutnya terdapat kerugian kurs mata uang asing sebesar 15 juta yang mana merupakan selisih kurs akibat penjabaran laporan keuangan anak perusahaan luar negeri yang sesuai dengan PSAK 10 atau IFRS 21 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Selanjutnya terdapat total OCI sebesar 65 juta yang merupakan neto dari komponen OCI sebesar 80 juta dikurangi 15 juta dan hasilnya 65 juta. Dan yang terakhir terdapat total laba rugi komprehensif sebesar 489 juta yang merupakan penjumlahan laba bersih dan total OCI sebesar 424 juta ditambah 65 juta yang hasilnya 489 juta yang menunjukkan total kenaikan ekuitas pemegang saham dari semua sumber. Selanjutnya mengenai format laporan laba rugi komprehensif, terdapat dua jenis format penyajian, yaitu yang pertama dalam bentuk tunggal, yang mana dalam penyajian ini menyajikan seluruh komponen dalam satu laporan berkesinambungan. Keunggulan penyusunan ini yaitu penyajiannya lebih komprehensif dalam satu tampilan, memudahkan melihat hubungan antara laba rugi dan OCI dan direkomendasikan dalam PSAK 1 revisi 2013 dan IFRS. Selanjutnya penyajian dalam bentuk ganda. Dalam penyajian ini terdiri dari dua laporan yang terpisah, yang pertama laporan laba rugi dan yang kedua laporan penghasilan komprehensif dimulai dari laba bersih. Dalam laba bersih ini pada laporan pertama menjadi angka awal di laporan kedua. Keunggulan penyajian ini yaitu memisahkan jelas antara kinerja operasi dan perubahan ekuitas. Laba bersih tampil lebih menonjol sebagai indikator utama dan beberapa perusahaan lebih familiar dengan format ini. Slide ini menjelaskan tentang laporan laba rugi komprehensif dengan bentuk tunggal yang dapat diartikan semua komponen laba, rugi, dan unsur komprehensif lainnya itu disajikan dalam satu laporan atau bisa dikatakan tidak dipisahkan. Nah, pada slide ini adalah pos minimum atau bagian penting yang harus ada dalam laporan ini. Yang pertama ada pendapatan, yang dimana seluruh penghasilan yang diperoleh perusahaan selama periode tersebut. Kemudian ada biaya keuangan seperti seperti bunga pinjaman. Nah, ini tuh akan mengurangi laba kita. Kemudian ada bagian laba atau rugi dari entitas asosiasi dan ventura. Nah, jika perusahaan punya investasi di entitas lain. Kemudian ada beban pajak yaitu pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Kemudian ada jumlah laba atau rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, misalnya jika perusahaan menutup salah satu unit bisnis. Lalu muncullah laba rugi yaitu hasil akhir dari pendapatan dikurangi seluruh beban tersebut. Kemudian setelah laba rugi ditentukan, dilanjutkan dengan bagian pendapatan komprehensif lainnya seperti keuntungan dari
penilaian aset atau selisih kurs yang belum direalisasikan. Nah, bagian pendapatan komprehensif dari entitas asosiasi dan ventura ini juga bisa muncul di sini. Yang terakhir itu dicantumkan total laba rugi komprehensif, yaitu gabungan dari laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Dengan laporan ini, pengguna bisa melihat kinerja perusahaan secara menyeluruh, baik dari kegiatan utama maupun unsur-unsur lainnya. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu menampilkan contoh laporan laba rugi komprehensif yang berbentuk tunggal dari PT Bening untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Dalam laporan ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Dalam laporan laba rugi ini terdapat pendapatan perusahaan sebesar 754 juta, lalu dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 325 juta dan menghasilkan laba bruto sebesar 429 juta. Lalu ditambahkan dengan pendapatan lainnya sebesar 73 juta 650 ribu, lalu dikurangi oleh biaya distribusi, administrasi, dan beban lain-lain. Lalu ditambahkan juga pendapatan dari beban pendanaan yaitu sebesar 19.330.000, sehingga pada hasil akhirnya adalah laba sebelum pajak sebesar 448.330.000. Lalu dikurangi juga dengan beban pajak penghasilan sebesar 59.800.000, sehingga menghasilkan laba tahun berjalan sebesar 388.530.000 rupiah. Sedangkan untuk pendapatan komprehensif lainnya itu berisikan mengenai item yang tidak akan dan yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Seperti pada contohnya yaitu ada keuntungan revaluasi aset tetap sebesar 750.000 dan kerugian dari aset keuangan itu sebesar 15.400.000. Sehingga setelah pajak total laba rugi komprehensif tahun berjalan adalah 373 juta. Kemudian pada laba ini dibagi ke pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali dengan laba per saham tercatat sebesar 0,67. Secara keseluruhan, format ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan perusahaan termasuk unsur-unsur yang belum terrealisasikan. Pada slide selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai klasifikasi beban, yang dimana menjelaskan bagaimana laporan laba rugi bisa disusun berdasarkan fungsi dari masing-masing beban. Dalam pendekatan ini, beban-beban dikategorikan sesuai dengan perannya dalam operasional perusahaan. Nah, ini yang paling penting, biaya penjualan harus disajikan secara terpisah dari beban lainnya. Kemudian kita lihat pada bagian slide bawah itu ada contoh format laporan laba rugi, yang dimana biasanya pada slide pertama pada baris pertama itu diisi dengan pendapatan lalu dikurangi dengan beban pokok penjualan yang ditunjukkan dalam tanda kurung itu dikarenakan sudah dipastikan sebagai pengurang, lalu menghasilkan laba bruto. Kemudian ditambahkan dengan pendapatan lain seperti pendapatan non operasional yaitu bunga ataupun sewa. Selanjutnya ada beban utama juga, ada dua, yaitu yang pertama beban distribusi seperti biaya pengiriman ataupun promosi. Yang kedua ada beban administrasi seperti gaji karyawan atau biaya operasional harian. Nah, kedua beban tersebut ditulis sebagai pengurang. Kemudian di bagian akhir kita sampai pada angka laba sebelum pajak atau laba usaha, tergantung bagaimana lengkapnya data yang telah disajikan tersebut. Nah, meskipun penyajiannya berdasarkan fungsi, perusahaan tetap wajib menyampaikan informasi tambahan tentang sifat beban, seperti total beban penyusutan, amortisasi, dan imbalan kerja. Hal ini bertujuan supaya laporan keuangan tetap transparan dan mudah dipahami. Pada slide ini menjelaskan mengenai klasifikasi beban menurut
sifatnya, yang artinya beban ini dikelompokkan berdasarkan jenis seperti beban gaji, penyusutan, bahan baku, dan lain sebagainya, bukan berdasarkan fungsi seperti penjualan atau distribusi. Nah, dalam pendekatan ini itu bisa dikatakan lebih sederhana karena perlu mengalokasikan beban ke departemen tertentu. Biasanya digunakan cara praktik historis atau standar industri. Pada tabel laba rugi tersebut, biasanya pada baris pertama diisikan dengan pendapatan yang akan menambahkan total, lalu dikurangi dengan berbagai beban yang ditandai dengan tanda kurung, seperti beban bahan baku, penyusutan, gaji, sewa, dan beban lainnya. Kemudian jika ada pendapatan, maka akan menambahkan total lagi, sehingga setelah semua dikurangi, maka hasil akhirnya adalah laba sebelum pajak. Dengan pendekatan ini, laporan jadi lebih mudah dibaca karena langsung menunjukkan sifat setiap pengeluarannya. Laporan laba rugi komprehensif dalam bentuk ganda. Berikut ini hal-hal yang harus disajikan dalam laporan laba rugi terpisah ketika menggunakan format dalam bentuk ganda. Yang pertama yaitu pendapatan, di mana seluruh penghasilan utama pada sebuah perusahaan, misalnya dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, biaya pendanaan, di mana biaya atas utang seperti bunga pinjaman dan biaya keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga, bagian laba rugi dari entitas dan ventura bersama atau metode ekuitas, di mana bagian laba rugi dari perusahaan lain yang dimiliki sebagian dan dilaporkan dengan metode ekuitas. Kemudian yang keempat yaitu beban pajak, di mana pajak penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan. Kemudian yang kelima, laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan dan keuntungan atau kerugian. Hasil keuangan dari aktivitas yang sudah tidak dilanjutkan lagi, misalnya seperti divisi yang dijual maupun ditutup, termasuk untung maupun ruginya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu laba rugi. Laba rugi yaitu jumlah akhir setelah semua pendapatan dan beban itu dihitung. Hal ini menunjukkan apakah sebuah perusahaan itu mengalami keuntungan ataupun kerugian. Berikut ini merupakan contoh laporan laba rugi komprehensif dalam bentuk ganda. Di sini ada bagian pertama dan bagian kedua, di mana bagian pertama yaitu membahas tentang laporan laba rugi, sedangkan pada bagian kedua yaitu membahas tentang penghasilan komprehensif lainnya. Nah, bagian pertama dalam laba rugi yaitu ada pendapatan, di mana yaitu jumlah penjualan atau penghasilan utama dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada BPP atau beban pokok penjualan, biaya langsung atas barang atau jasa yang dijual. Yang selanjutnya ada laba bruto, pendapatan dikurangi BPP, yaitu keuntungan kotor dari sebuah perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada beban operasional. Ini termasuk distribusi seperti administrasi, kemudian ada pendanaan dan lain sebagainya. Kemudian ada laba sebelum pajak. Laba sebelumnya itu dikurangi dengan pajak penghasilan. Yang selanjutnya ada laba tahunan atau laba tahunan berjalan, yaitu laba bersih yang setelah dikurangi oleh pajak. Kemudian dibagi antara pemilik entitas induk dan kepentingan pengendalian. Kemudian di bagian kedua ada penghasilan komprehensif lainnya. Di sini ada penghasilan komprehensif lainnya yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Nah, ini contohnya seperti revaluasi, aset tetap. Kemudian yang akan direklasifikasikan ke laba rugi yaitu seperti kerugian aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Nah, total penghasilan komprehensif menunjukkan laba tahunan berjalan ditambah dengan penghasilan komprehensif lainnya yang menghasilkan total laba rugi komprehensif. Nah, di sini sama seperti laba rugi, total penghasilan komprehensif juga dibagi antara pemilik entitas induk dan non-pengendalian. Penyajian pendapatan komprehensif lainnya, yaitu ada penyajian bruto sebelum pajak
dan penyajian neto setelah pajak. Penyajian neto setelah pajak atau neto, yaitu adanya keuntungan dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual sebesar 15 juta. Kemudian pengukuran kembali atas program manfaat pasti sebesar 250 juta. Kemudian total penghasilan komprehensif lainnya setelah pajak yaitu 265 juta. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu langsung menunjukkan dampak bersih ke laporan keuangan. Kemudian penyajian bruto sebelum pajak atau bruto. Keuntungan dari aset tersedia untuk dijual sebesar 20 juta. Pengukuran kembali program manfaat pasti sebesar 290 juta. Penghasilan pajak terkait sebesar 45 juta. Total setelah pajak 265 juta. Nah, kelebihan metode ini yaitu lebih transparan, di mana metode ini memperhatikan dampak pajak terhadap komponen OCI. Kesimpulan yang diambil atau hasil akhir yaitu penghasilan komprehensif lainnya itu 265 juta. Meskipun metode penyajian berbeda antara bruto dan neto, nah hasil akhirnya itu tetap sama. Dalam praktek standar akuntansinya seperti PSAK atau IFRS memperbolehkan entitas untuk memilih salah satu dari dua metode ini selama konsisten dan pengaruh pajak diungkapkan dengan jelas. Berikut ini adalah pos-pos penting dalam pendapatan komprehensif lain yang perlu diperhatikan dalam penyajiannya. Yang pertama, pos penghasilan dan beban yang berjumlah material. Ketika ada penghasilan atau beban yang jumlahnya sangat besar dan signifikan, maka pos ini harus diungkap secara terpisah agar pembaca laporan keuangan dapat memahami dampaknya terhadap kinerja perusahaan secara lebih jelas. Contohnya, jika ada keuntungan besar dari penjualan aset tetap atau kerugian besar karena kerusakan fasilitas produksi. Yang kedua, penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. Jika nilai pasar atau nilai yang bisa direalisasikan dari persediaan lebih rendah dibandingkan dengan biaya perolehannya, maka perusahaan harus menurunkan nilai persediaan tersebut. Selisih penurunan nilai ini dilaporkan sebagai beban dan menjadi bagian dari pendapatan komprehensif lain karena menunjukkan adanya kerugian yang belum terrealisasi secara kas. Yang ketiga, penurunan nilai aset tetap. Aset tetap seperti gedung dan mesin juga bisa mengalami penurunan nilai jika tidak lagi memberikan manfaat ekonomi seperti sebelumnya. Penurunan ini harus diakui sebagai kerugian yang berdampak langsung terhadap ekuitas perusahaan, dan oleh karena itu disajikan dalam pendapatan komprehensif lain. Yang keempat, pelepasan aset tetap. Jika perusahaan menjual atau melepas aset tetap, maka selisih antara harga jual dan nilai buku aset tersebut dicatat. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan ini juga termasuk dalam pendapatan komprehensif lain dan harus disajikan secara jelas agar tidak mengaburkan performa operasional utama perusahaan. Yang kelima, pelepasan investasi. Ketika investasi jangka panjang dilepaskan atau dijual, maka laba atau rugi dari transaksi tersebut juga dimasukkan dalam pendapatan komprehensif lain. Ini penting karena investasi bukan bagian dari operasi utama perusahaan, sehingga perlu dibedakan dari laba rugi operasional. Yang keenam, operasi yang dihentikan. Berdasarkan PSAK 58, operasi yang dihentikan memiliki pengaruh besar terhadap masa depan perusahaan. Operasi ini bisa berupa yang pertama, lini bisnis yang terpisah dan memiliki cakupan geografis yang tersendiri. Kedua, bagian dari rencana besar untuk menghentikan aktivitas di suatu wilayah atau lini usaha. Yang ketiga, anak perusahaan yang dibeli hanya untuk dijual kembali. Karena itu, laba atau rugi dari operasi yang dihentikan disajikan secara terpisah agar informasi laporan menjadi lebih informatif bagi pemangku kepentingan. Yang ketujuh, penyelesaian tuntutan hukum.
Jika perusahaan terlibat dalam sengketa hukum dan akhirnya kasus tersebut diselesaikan, maka dampak keuangannya juga harus dicatat, apakah berupa pembayaran atau penerimaan kompensasi. Hal ini berdampak langsung pada posisi keuangan dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lain. Yang kedelapan, pembalikan provisi. Pembalikan provisi adalah pencatatan kembali atas cadangan kerugian yang sebelumnya dibentuk, karena risiko yang diantisipasi ternyata tidak terjadi, atau nilainya lebih kecil. Jumlah yang dibalik ini dicatat sebagai pendapatan, karena sebelumnya sudah mengurangi laba perusahaan. Penyajian operasi dihentikan dalam laporan laba rugi komprehensif. Operasi yang dihentikan merupakan bagian dari kegiatan usaha perusahaan yang secara signifikan sudah tidak lagi beroperasi atau direncanakan akan dihentikan secara permanen. Penyajiannya dalam laporan laba rugi komprehensif sangat penting karena berkaitan langsung dengan masa depan perusahaan dan keputusan strategisnya. PSAK 58 menjelaskan bahwa suatu operasi bisa disebut dihentikan jika memenuhi salah satu dari 3 kondisi berikut. Yang pertama, lini bisnis terpisah. Operasi yang dihentikan harus merupakan lini usaha atau area geografis operasi utama yang terpisah secara jelas dari kegiatan usaha lainnya. Misalnya, perusahaan yang selama ini beroperasi di 3 negara lalu memutuskan menutup semua operasi di salah satu negara. Yang kedua, penghentian dilakukan sebagai bagian dari rencana strategis besar untuk melepaskan atau menutup satu unit usaha atau wilayah operasi. Ini menunjukkan bahwa penghentian bukan keputusan spontan, melainkan bagian dari perencanaan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, akuisisi untuk dijual kembali. Kadang, perusahaan membeli entitas anak hanya untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Jika entitas tersebut diperoleh secara khusus untuk dijual kembali, maka hal ini juga diklasifikasikan sebagai operasi yang dihentikan. Penyajiannya dalam laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan, beban, laba atau rugi dari operasi yang dihentikan harus disajikan secara terpisah dari operasi yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar tidak mengaburkan performa utama perusahaan dan memberikan informasi yang relevan dan akurat untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan. Pentingnya pengungkapan operasi yang dihentikan, yaitu yang pertama, memberi transparansi kepada investor dan pihak luar bahwa perusahaan tidak lagi memperoleh laba dari bagian usaha tersebut. Yang kedua, membantu memisahkan antara hasil dari kegiatan operasional yang berkelanjutan dengan hasil dari aktivitas yang sudah dihentikan. Yang ketiga, memberikan gambaran nyata arah masa depan perusahaan karena operasi yang dihentikan mencerminkan fokus bisnis yang berubah. Berikut adalah contoh laporan laba rugi komprehensif konsolidasi untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020 dan 31 Maret 2019. Pada penjualan bersih meningkat dari 1,88 triliun di 2019 menjadi 1,97 triliun di 2020. Laba kotor juga naik dari 891 miliar menjadi 970 miliar. Laba usaha relatif stabil yaitu 314,6 miliar di 2020 dan 317,1 miliar di 2019. Setelah dikurangi beban non-operasional, laba sebelum pajak di 2020 sebesar 296 miliar. Kemudian setelah pajak, laba bersih tahun 2020 sebesar 243,7 miliar, sedikit naik dari 2019. Di sini tidak ada penghasilan komprehensif lain sehingga total laba komprehensif sama dengan laba bersih. Laba per saham tahun 2020 sebesar 13,86, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jadi kesimpulannya, perusahaan menunjukkan performa stabil dengan kenaikan tipis pada pendapatan dan laba, serta laba per saham yang tetap positif.
Selanjutnya yaitu contoh kasus akuntansi keuangan yang meminta penyusunan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk PT Syuka pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Informasi yang diberikan dalam kasus tersebut mencakup data pendapatan dan beban, yaitu penjualan neto sebesar 20 juta dan pendapatan bunga sebesar 3.500.000. Sementara itu, beban-beban yang dialami perusahaan meliputi beban pokok penjualan sebesar 1.950.000, beban administrasi sebesar 270.000, beban penjualan sebesar 330.000, dan beban bunga sebesar 27.000. Tarif penghasilan yang dikenakan adalah sebesar 10% dan perusahaan memiliki 50.000 saham yang beredar selama tahun 2020. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi komprehensif PT Syuka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang merupakan pembahasan lanjutan dari kasus sebelumnya. Laporan ini menyajikan kinerja keuangan perusahaan dalam format tersusun, dimulai dari pendapatan utama hingga laba bersih setelah pajak. Pada bagian awal laporan ditunjukkan bahwa penjualan neto perusahaan sebesar 20 juta dengan beban pokok penjualan sebesar 1.950.000. Selisih dari kedua angka ini menghasilkan laba kotor sebesar 18.050.000. Selanjutnya, laporan mencatat beban penjualan sebesar 330.000 dan beban administrasi sebesar 270.000, sehingga total beban usaha adalah 600.000. Setelah dikurangkan dari laba kotor, diperoleh laba operasi sebesar 17.450.000. Laporan tersebut juga mencantumkan komponen pendapatan dan beban lainnya. Pendapatan bunga sebesar 3.500.000 dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Sementara beban bunga sebesar 27.000 dicatat sebagai beban lain-lain. Dengan menambahkan pendapatan bunga dan mengurangkan beban bunga dari laba operasi, diperoleh laba sebelum pajak sebesar 20.923. Beban pajak dihitung sebesar 10% dari laba sebelum pajak, yaitu 2.092.300. Setelah dikurangi beban pajak, perusahaan mencatat laba bersih setelah pajak sebesar 18.830.700. Nilai tersebut mencerminkan keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan selama tahun 2020. Di bagian paling bawah, meskipun tidak sepenuhnya terlihat, terdapat indikasi bahwa laba bersaham juga dihitung, yang mengacu pada informasi sebelumnya bahwa perusahaan memiliki 50.000 lembar saham yang beredar. Maka laba bersaham dapat dihitung sebesar 18.830.700 dibagi dengan 50.000 sama dengan 376,61. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.